3 kilo ya, baru bongkar tadi Pak ya? Hampir lebih. 3 kilo. Per kilonya lumayan juga tuh Pak. Kira-kira sampai berapa tuh Pak? Jutaan juga ada ya Pak ya? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ini punya pribadi atau ada tokinya gitu Pak? Tokinya ada. Jadi Belum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. oke, buat teman-teman, kali ini kita telah berada di sebuah tempat dimana walet ya yang bersembunyi itu tepat di atas kita. Nah, buat teman-teman, caranya untuk memanggil walet seperti ini ya, untuk biar supaya ada liur walet, kita menggunakan bolong-bolong seperti ini ya. Kita zoom ya teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini bolong-bolongnya nampak di depan kita ini seperti ini. Nah, agar supaya burung-burung walet ini masuk ke dalam dan meninggalkan air liur seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, setiap keliling atau setiap sudut wajib kita memberikan bolong-bolong, dan terutama kita harus menggunakan seperti ini ya, loudspeaker suara untuk memancing agar supaya walet ini datang ya, memanggil teman-temannya seperti itu. Nah, itu di atas ya. Ya, mungkin teman-teman nampak jelas ya itu. Nah, seperti itu kita menggunakan loudspeaker agar supaya walet tersebut bersama teman-temannya gitu. Nah, kita tadi baru bongkar dari gudang ya. Kita baru mengutip hasil walet di dalam ini ya. Lumayan ya. Nah, ini ada pekerja-pekerja ya sedang mandi nih. Ini pekerja-pekerja kita. Nah, baru mengutip hasil walet, baru siap mandi sore ini ya teman-teman. Nah, ini. Jadi nanti setelah ini kita ada agennya, agen untuk bagaimana ya, untuk membeli walet tersebut, liur walet. Jadi buat teman-teman, untuk menghasilkan walet kita harus membuat lubang-lubang seperti ini. Nah, caranya seperti ini ya, seperti kita bangunan ruko-ruko yang tingkat seperti itu. Nah, ini keliling ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Dan di samping juga kita harus membuat bolong-bolong seperti itu. Nah, seperti ini bolong-bolongnya ya. Bentar ya teman-teman, kita zoom sedikit. Nah, itu jadi setiap sudut ataupun setiap apa kita wajib membuat bolong-bolongan ya seperti itu. Nah, ini jadi agar supaya walet ini masuk ke dalam lubang-lubang tersebut, meninggalkan air liur. Nah, jadi air liur walet ini harganya ya cuma lumayan ya, jutaan rupiah. Nah, jadi seperti ini cara membudidayakan liur walet seperti itu. Nah, kita harus membuat seperti ruko-ruko seperti ini ya teman-teman. Nah, itu. Nah, kita mendirikan bangunan ini itu di tengah-tengah sawah, karena walet ini banyak suka di area-area persawahan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi keliling kita harus membuat lubang-lubangnya ya. Nah, ini nanti kita akan tanya kepada yang para pekerja ini kira-kira berapa kilo atau berapa apa gitu ya hasil yang tadi dikutip mereka ini ya. Mungkin taksiran saya ini lebih kurang kalau buat 3 kilo atau 5 kilo dapat ya. Nah, ini sangat banyak sekali waletnya sore gini. Nah, ini belum ngumpul ya teman-teman. Ini nanti kalau udah mau maghrib lagi ataupun mau petang, ini nanti ngumpul ini walet-waletnya, burung walet tersebut begitu ya. Nah, jadi sangat jelas sekali cara membuat sarang walet untuk mengambil air liur walet seperti ini ya. Kita harus membangun seperti ruko-ruko seperti itu ya, dan kita dirikan di tengah-tengah sawah ya. Modalnya cukup lumayan besar, tapi hasilnya ya sangat memuaskan sekali ya teman-teman. Nah, itu nanti akan kita tanya kepada para pekerjanya ya. Mereka sedang mandi, sedang mau istirahat ya. Itu tadi saya lihat hasil liur waletnya sudah ditaruh di mobil mereka. Mungkin mereka ini sudah selesai bekerja, nanti akan kita tanya-tanya kepada mereka ini. Ya, mungkin saya dengar dari teman mereka tadi, saya dengar ada lebih kurang 3 kilo gitu ya, liur walet tersebut dalam satu apa ini sangat banyak sekali di sini. Ini salah satu pekerja. Permisi Pak,
Ya nampaknya baru mandi ya Pak ya. Ya. Iya, mereka sedang bekerja. Tunggu Pak, saya tanya dulu Pak, jangan dulu pergi Pak. Tenang Pak, tenang Pak. Nah ini, dan di sana nih ada 3 orang aja Pak yang bekerja nih Pak. Sini Pak. 3 orang saja. Tadi saya dengar dari teman yang satu dapat 3 kilo ya, baru bongkar tadi Pak ya. Hampir lebih. 3 kilo. Per kilonya lumayan juga tuh Pak. Kira-kira sampai berapa itu Pak? Jutaan juga ada ya Pak ya? Juga. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ini punya pribadi atau ada tokinya gitu Pak? Tokinya ada, Pak. Tokinya ada. Jadi Bapak ini pekerja gitu ya? Ya. Jadi kalau boleh tanya sedikit Pak, kerjanya kira-kira upahnya berapa per hari gitu Pak? Limpul. Cepet limpul. Lumayan Pak ya, hanya bekerja jaga-jaga gini aja cepet limpul. Ya ini udah petang mereka baru pulang. Kalau boleh tahu datangnya jam-jam berapa kemari Pak untuk menjaga-jaga agar supaya tidak dicuri orang gitu ya? Oh, jam-jam 9. Jam 9 gitu ya? Iya. Nah, tapi kalau nggak dijaga gini mau juga dicuri orang gitu Pak ya? Ya mudah-mudahan ya aman-aman. Cuman kan kita jaga-jaga. Ya. Iya, kadang kalau nggak dijaga gini mau juga ada pencuri gitu Pak ya? Mau. Manjat atau bagaimana dibobol gitu ya? Karena walet ini harganya mahal sekali gitu ya. Ya ini ya teman-teman ya, itu di atas itu nampak terlihat burungnya sangat mondar-mandir ya, berterbangan begitu. Ini jauh juga ya nampaknya mereka ini untuk datang kemari ya dari rumah-rumah mereka. Nah di sini saya lihat mereka sudah kembali ya pulang untuk ke rumah masing-masing. Nah inilah areal dari persawahan ya, di areal persawahan mendirikan seperti rumah-rumah yaitu ya, dan untuk agar supaya walet itu masuk seperti ini dan bisa menghasilkan liurnya yang hasilnya sangat lumayan ya, jutaan seperti itu ya. Jadi mungkin tokenya ini sangat mewah sekali, saya rasa sudah kaya raya lah kalau kita bilang ya. Satu ruko ataupun satu yang kalau kita bilang ini ruko ya, ruko, satu ruko yang bertingkat dan dijadikan untuk sarang burung walet seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah tadi kita telah mengunjungi salah satu di daerah pelosok ya, yang paling banyak kalau kita bilang walet terbesar ya di daerah sini ya. Nah itu, ini adalah areal persawahan ya. Sebagian mereka penduduknya ada yang bertani seperti itu ya, dan sebagian ada juga jaga di tempat lokasi sarang burung walet tersebut begitu. Karena kalau tidak dijaga ya mungkin bisa jadi ada yang mengambil ataupun mencuri seperti itu. Nah ini, nah di sini pun juga ada areal persawahannya juga ya, dekat di depan walet tadi sana yang kita kunjungi ya. Nah ini ada bapak-bapak juga, mungkin baru pulang dari ladang itu depan kita ini membawa sepeda motor ya. Mereka baru pulang dari persawahan seperti itu ya. Baru pulang dari ladang Pak? Oh iya teman-teman, bapak ini baru pulang dari ladang, dari sawah ya, seperti itu ya. Mungkin sebentar lagi panen mereka yang memiliki sawah panen. Nah begitu ya. Jadi di sini orang, para pekerjanya sangat giat sekali untuk mencari uang seperti itu. Nah di sini desanya sangat makmur sekali karena warganya sangat rajin bekerja. Ada yang menjaga walet, ada yang bertani seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah di sini saya lihat ada juga seperti bangunan-bangunan gitu. Di sini ya. Nah ini, nah ini ada juga bangunan. Mungkin ini ya adalah untuk tempat kalau saya lihat seperti apa ya, untuk tempat perairan seperti itu ya di sini teman-teman. Nah jadi kalau saya lihat nih desa ini bakal kedepannya bakal maju dan bakal berkembang gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan di daerah desa-desa yang lain memberi contoh ya desa seperti ini. Dan ini hari sudah mau petang, kita akan mau kembali dulu, mohon undur diri dan saya sudahi dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.